Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Sudah dari kapan One Piece didesas-desuskan akan mendapatkan live action? Semenjak One Piece dikatakan akan mendapatkan adaptasi live action, banyak dari para penggemar yang bertanya-tanya mengenai siapa aktor yang sekiranya cocok untuk memerankan Luffy dan kawan-kawannya. Dan baru-baru ini kita sudah mendapatkan pengumuman dari aktor yang akan memerankan Luffy, Zoro, Sanji, Nami, dan Usopp. Sehingga hal yang akan kita bahas kali ini adalah seputar live action One Piece. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Karakter Luffy diperankan oleh Inaki Godoy. Inaki Godoy adalah aktor asal Meksiko yang kelihatannya masih cukup muda. Dan ternyata ia lahir di tanggal 25 Agustus 2003. Wow, dia baru 18 tahun. Ya, katakanlah di umur segitu di Indonesia kita mungkin akan disibukkan dengan pilihan mau lanjut kuliah atau kerja. Namun si Inaki Godoy ini malah lanjut jadi Luffy. Hoho. Kemudian Zoro diperankan oleh McKenyu, Nami oleh Emily Root, lalu Usopp diperankan oleh Jacob Romero Gibson, dan yang terakhir Tas Skylar oleh Sanji. Ya, itu adalah kelima aktor yang akan memerankan peran utama dari live action tersebut. Dan sudah ada fans yang mengedit muka mereka dengan membuatnya mengenakan pakaian kru topi jerami, mulai dari Luffy, Nami, Usopp, Zoro, dan Sanji. Dari editan yang dibuat oleh fans-fans tersebut, harus kami akui bahwa sepertinya mereka cukup cocok untuk berperan sebagai kru inti kru topi jerami. Apalagi Nami serta Usopp yang betul-betul cocok. Hanya Sanji yang saat ini masih terlihat kurang sreg. Dan di video kali ini, kami tidak akan membicarakan tentang aktornya, profil aktornya, latar belakang aktornya, atau sebagainya. Mungkin jika ingin kita bicarakan bisa di lain video. Hal yang betul-betul ingin kami bicarakan adalah apakah live action One Piece ini akan sukses atau tidak. Karena live action terkadang menjadi mimpi buruk dari serial yang diangkat. Seperti bagaimana live action Attack on Titan. Ketika kami melihat kabar beritanya tentang Shingeki no Kyojin akan diangkat menjadi live action, kami begitu bersemangat. Namun ketika menontonnya, kami sama sekali merasa tidak ada unsur Shingeki no Kyojin-nya. Kemudian ada manga paling populer yakni Dragon Ball. Manga yang menginspirasi para mangaka-mangaka sekarang. Eiichiro Oda juga pernah mengatakan bahwa jika tidak ada Dragon Ball maka tidak ada One Piece. Ini menunjukkan seberapa hebatnya manga Dragon Ball pada dunia ini. Dragon Ball cukup populer. Bahkan saking populernya serial anime ini terus-terusan ada dan fansnya masih ada sampai sekarang. Dan ketika Dragon Ball dibuatkan live actionnya di tahun 2009, itu adalah live action tergagal dari manga yang sangat sukses. Kita sama sekali tidak mengenal bahwa sang pemeran utama sedang berperan sebagai Goku. Bukan hanya dari penampilan yang berbeda, namun dari sifat juga terasa jauh berbeda. Dan sekarang ketika One Piece benar-benar akan dibuat live actionnya, dibanding bersemangat untuk menunggu hasilnya, kami khawatir hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan live action kebanyakan. Apalagi live action One Piece ini nantinya akan berfokus di perjalanan Luffy yang masih di East Blue, yang mana di chapter-chapter tersebut manga One Piece masih kental sekali akan komedinya. Dan komedi dari manga kami pikir tidak akan cocok jika dijadikan live action. Dan dengan karakter Luffy yang bisa memanjangkan lengan atau kakinya, jika visualnya tidak bagus atau editannya benar-benar kelihatan, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang cringe. Karena tentunya sebelum live action One Piece ini ada, sudah banyak para fans yang membuat Luffy in real life. Ada yang bagus dan ada juga yang cringe. Namun kebanyakan cringe karena aneh sekali seorang manusia bisa memanjangkan tubuhnya. Di komunitas One Piece, entah itu Facebook ataupun Reddit, hanya sedikit orang yang bersimpati dalam pengumuman One Piece live action ini. Justru banyak yang berharap One Piece tidak dibuatkan live actionnya. Ya, lagi-lagi hal ini terjadi karena mereka tidak ingin manga kecintaannya gagal seperti yang lainnya.
Banyak dari para penggemar yang sudah kenyang dalam melihat kegagalan dari live action. Eiichiro Oda selaku penulis dari manga One Piece akan menjadi produser eksekutif di produksi ini. Naskahnya ditulis oleh Matt Owens yang mengerjakan Agent of S.H.I.E.L.D. dan serial drama Marvel Netflix, dan Steven Maeda yang mengerjakan Lost. Mereka juga akan berpartisipasi sebagai produser eksekutif. Eiichiro Oda juga meninggalkan pesan yang bertuliskan, "Kami telah bekerja sama dengan Netflix dan Tomorrow Studio dalam proyek besar yang merupakan adaptasi serial live action Hollywood dari One Piece. Sudah berapa tahun sejak diumumkan? Saya tahu, tapi yakinlah kami telah membuat kemajuan yang stabil selama ini. Dari rumah produksi yakni Tomorrow Studio, lalu Netflix yang ikut campur serta Matt Owens dan para aktornya. Terlihat memang live action One Piece ini cukup menjanjikan. Dan jika kita menengok kesalahan dari Dragon Ball serta Shingeki no Kyojin, kesalahan terbesar dari live action tersebut adalah cerita melenceng dari asli. Bagaimana di Shingeki no Kyojin live actionnya yang menghilangkan unsur trio bocil bernama Armin, Mikasa, serta Eren. Kemudian cerita yang melenceng dari Dragon Ball. Dan karena One Piece live action ini akan berfokus di East Blue Saga, seharusnya cerita tidak jauh berbeda dari cerita aslinya. Ya mungkin ada sedikit penyesuaian karena ini adalah live action bukan animasi. Dan untungnya dikatakan juga dalam berita bahwa Eiichiro Oda akan menjadi orang yang mengatur live action ini berjalan. Sehingga nanti Oda inginnya apa dan bagaimana, lalu barulah Matt Owens dan kawan-kawan yang menggarapnya. Kemudian untuk masalah suara, kami masih penasaran karena cast aktornya ini dari berbagai negara, kira-kira suaranya akan langsung menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Jika bahasa Jepang, apakah melalui dubbing atau mereka harus belajar sendiri? Atau jika One Piece ini suaranya menggunakan bahasa Inggris, lagi-lagi ini bisa menjadi poin minus untuk live action ini. Karena kita sebagai penggemar manga One Piece dan anime One Piece sudah terbiasa mendengar suara berbahasa Jepang. Dan terkadang ketika kita mendengar dubbing Inggris di berbagai anime seperti contoh anime Naruto, rasanya akan begitu aneh di telinga. Feel dari animenya terkesan berbeda. Dan untungnya live action ini bukanlah animasi, sehingga ada kemungkinan jika memang diharuskan berbahasa Inggris, visualnya mungkin masih bisa kita terima. Ya, kesimpulannya kami tidak terlalu mengharapkan live action dari manga One Piece ini. Kami tidak terlalu berekspektasi banyak karena live action yang bertemakan aksi, kebanyakan dari mereka cukup gagal. Mungkin satu-satunya yang menurut kami agak sukses adalah Gintama. Gintama sendiri kami tonton karena komedinya, bukan karena actionnya. Dan live action yang cukup sukses biasanya bertemakan drama dan romance, seperti live action Orange, I Want to Eat Your Pancreas, Your Lie in April, lalu isukan Friends. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Apakah live action ini patut untuk dinanti atau tidak? Oh ya, bagi nakama yang ingin memesan case One Piece, sekarang bisa order melalui Shopee atau melalui nomor WhatsApp di kolom deskripsi di bawah. Namun, kami sarankan melalui nomor WhatsApp saja agar lebih cepat untuk diproses. Ho. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.